Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 25. Kuda sempana itu pun semakin mempercepat langkahnya. Ia hampir tidak sabar lagi ketika tampak olehnya barak Ken Arok yang membujur di belakang sebuah halaman yang luas. Seorang penjaga yang bertugas di pintu gerbang tiba-tiba merundukkan tombaknya sambil bertanya. "Siapa?" "Minggir. Aku pecahkan kepalamu nanti," sahut kuda sempana kasar. "Oh, kau kakang kuda sempana. Apakah Ken Arok sudah pulang?" Penjaga itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya. "Belum kakang." "Jangan bohong. Kau mau mencoba melindunginya?" Penjaga itu menjadi bingung. Ia tidak tahu persoalan apakah yang sudah terjadi. Karena itu sekali lagi ia menjawab. "Belum. Aku tahu pasti, Ken Arok belum kembali ke barak." Kuda sempana mengerutkan keningnya. Ken Arok yang mendahuluinya berkuda itu pasti sudah sampai di sini. Karena itu ia menjadi jengkel mendengar jawaban itu. Sehingga sekali lagi ia membentak. "Jangan bohong. Atau kau tertidur dalam tugasmu?" "Tidak," jawab penjaga itu. "Apa yang tidak? Katakanlah kepadaku." "Tidak bohong dan tidak tertidur. Kalau begitu kau sengaja melindunginya. Minggir. Biarlah aku cari sendiri anak itu di dalam biliknya." Penjaga itu sudah kenal betul siapakah kuda sempana. Ia adalah anggota yang lebih tua daripadanya. Karena itu maka dibiarkannya kuda sempana itu masuk. Dengan langkah yang panjang-panjang kuda sempana langsung menuju ke bilik Ken Arok. Dengan serta-merta ditariknya daun pintu leregan yang terkatup. Ketika pintu itu bergerit, maka terkejutlah 3 orang penghuni bilik itu. Dengan tangkasnya mereka berloncatan dari pembaringan mereka. Tetapi ketika mereka melihat kuda sempana berdiri di muka pintu, maka terdengarlah mereka berdesah dan mengumpat di dalam hati mereka. "Kau mengejutkan kami kakang," berkata salah seorang daripadanya. Kuda sempana sama sekali tak acuh mendengar perkataan itu. Dengan nanar ditebarkannya pandangan matanya ke segenap sudut ruang itu. Namun Ken Arok benar tidak ada di dalam biliknya itu. "Siapakah yang kau cari?" bertanya yang lain. "Ken Arok," jawab kuda sempana singkat. "Bukankah Ken Arok pergi bersamamu berburu sejak pagi tadi?" Kuda sempana tidak menjawab, bahkan berpaling kepada orang yang berkata itu pun tidak. Segera ia melangkah meninggalkan bilik itu sambil mengumpat di dalam hatinya. "Kemana anak setan ini pergi?" Tetapi kuda sempana sudah kehilangan nafsu untuk mencarinya. Karena itu, maka ia pun segera meninggalkan barak itu untuk kembali ke baraknya sendiri. Namun kepalanya selalu diganggu oleh persoalan-persoalan yang tidak menentu. Tentang Aku Tunggul Ametung, tentang Witantra dan tentang Ken Dedes. Kalau aku melepaskan perlindungannya kepadanya, maka dikhawatirkan bahwa Mahisa Agni akan segera datang menyusul adiknya. Atau, kuda sempana menghentakkan giginya. Aku itu pun tidak ubahnya seperti hantu-hantu yang berkeliaran di kuburan. Setiap saat ia dapat menerkam dan mencelakakan. Kenapa gadis itu aku biarkan tinggal di dalam istana? Tetapi kuda sempana tidak pergi ke istana. Di regol masih dilihatnya penjaga yang berdiri terkantuk-kantuk. "Heh, kau kantuk lagi?" "Tidak," sahut penjaga itu. Dan dilihatnya kuda sempana berjalan tergesa-gesa meninggalkan halaman itu. Ketika kuda sempana telah hilang di dalam kegelapan malam, maka barulah penjaga itu teringat bahwa baru saja dilihatnya seekor kuda yang berlari kencang dan membelok di ujung jalan sebelum melampaui penjagaannya. Kalau Ken Arok masih membawa kudanya, maka pasti kuda yang membelok itu tadi, gumam penjaga itu kepada diri sendiri. Dan sebenarnya lah Ken Arok mengurungkan niatnya kembali ke pondoknya. Ia merasa tidak tenang di dalam barak itu. Menurut perhitungannya, kuda sempana pasti akan menyusulnya dan mengganggunya lagi, sehingga ia tidak akan sempat untuk beristirahat. Karena itu Ken Arok memacu kudanya ke rumah Witantra. Ia mengharap dapat beristirahat di rumah itu. Dan seandainya kuda sempana mencarinya ke sana, biarlah Witantra yang memberinya jawaban ketika ia memasuki halaman rumah Witantra, ternyata Witantra pun baru saja sampai. Sebab ia terpaksa menuntun kudanya dan berjalan bersama istri dan pemomong Ken Dedes. Kehadiran Ken Arok itu benar-benar mengejutkannya,
Tetapi ketika Ken Arok telah menceritakan apa yang terjadi, maka Witantra itu pun tersenyum. Katanya, "Nah, kalau Adi mau tidur, tidurlah, meskipun hanya di atas sehelai tikar. Biarlah. Aku ingin beristirahat tanpa diganggu oleh siapapun. Karena itu aku berlari kemari." Ken Arok itu pun segera dipersilakan tidur di ruang tengah, namun Ken Arok itu berkata, "Biarlah aku tidur di luar Kakang, udara terlalu panas." "Di luar terlalu dingin," sahut Witantra. "Tidak. Di luar udara segar dan sejuk." Sambil menjinjing sehelai tikar, Ken Arok pergi ke samping rumah. Seperti pada masa-masanya yang telah lampau, segera ia memanjat ke atas kedogan kuda dan tidur dengan nyenyaknya beralaskan tikar dan jerami. Tetapi di dalam rumah itu, Witantra tidak segera dapat memejamkan matanya. Ia sedang membuat gambaran-gambaran tentang usahanya untuk menolong Ken Dedes dari ketakutan dan derita sepanjang umurnya. "Besok aku harus menemui kuda sempana," desisnya. Dan dipaksanya dirinya melupakan sejenak apa saja yang akan terjadi. Ketika malam sudah hampir menjelang pagi, barulah Witantra dapat tertidur sesaat. Namun seisi rumah itu pun segera terkejut ketika terdengar derap kaki-kaki kuda memasuki halaman rumah itu. Sebelum mereka menjadi sadar benar, maka terdengarlah ketokan yang keras pada pintu depan. Witantra meloncat dari pembaringannya. Namun ia tidak segera beralih membuka pintu rumahnya. Sesaat ia memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ketika ketokan itu masih saja berulang berkali-kali, maka terdengar Witantra bertanya, "Siapa?" "Aku," terdengar jawaban di luar pintu. "Kuda sempana." "Oh." Witantra menarik nafas panjang, dan gumamnya di dalam hati. Ternyata anak ini tidak bersabar sampai matahari memancar kembali. Perlahan-lahan Witantra pergi ke pintu rumahnya. Istrinya yang terbangun pula, berdiri dengan tegang di muka sentongnya. Ketika Witantra lewat di sampingnya, maka terdengar istrinya berbisik, "Hati-hatilah Kakang. Anak itu tidak akan apa-apa. Ia belum tahu segenap persoalan yang harus dilakukannya. Kedatangannya pasti hanya didorong oleh kegelisahan yang tak dapat ditundanya." Istrinya tidak menjawab. Namun wajahnya masih saja tegang seperti hatinya yang tegang pula. Di muka pintu Witantra masih bertanya, "Adi kuda sempana, kenapa Adi datang di pagi-pagi buta ini?" "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan Kakang," jawab kuda sempana. Sesaat kemudian terdengar pintu bergerit terbuka. Di muka pintu berdiri kuda sempana dengan nafas terengah-engah. Dipandanginya wajah Witantra dengan penuh kecurigaan. "Marilah." Witantra mempersilakan. Kuda sempana menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak Kakang. Aku hanya ingin tahu, apakah yang Kakang perbincangkan dengan aku bersama Adi Ken Arok?" Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kenapa Adi tidak menunggu sampai besok siang? Aku tidak tahan. Hatiku seakan-akan selalu diganggu oleh pertemuan kalian." "Kenapa?" bertanya Witantra. Kuda sempana tidak segera menjawab. Hatinya menjadi berdebar-debar dan kata-katanya seakan-akan tersangkut di kerongkongan. Di samping rumah itu, di atas kandang kuda, Ken Arok mendengar pula kehadiran kuda sempana. Namun dengan malasnya ia menggeliat dan berusaha untuk tidur kembali. Tetapi percakapan antara Witantra dan kuda sempana ternyata menarik perhatiannya, sehingga justru ia mencoba menangkap setiap kata yang meluncur dari sela-sela bibir mereka. Sejenak kemudian terdengar kuda sempana menjawab, "Kakang, pertemuan yang terjadi di istana malam tadi adalah tidak wajar." "Apa yang tidak wajar?" "Aku tidak biasa memanggil seseorang di malam hari apabila tidak terlalu penting." "Ya. Memang aku memanggil pada sore hari. Namun aku masih harus mandi dan makan dahulu, sehingga aku datang terlambat. Kalau Kakang yang terlambat, tidak mungkin aku akan menerima Kakang. Bahkan mungkin Kakang telah diusirnya." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sesaat ia menjadi ragu-ragu apakah ia akan mengatakan apa yang didengarnya dari aku saat itu juga. Tetapi terbersit di dalam hatinya, apabila mungkiri biarlah ditemuinya saja kuda sempana pada kesempatan yang lebih baik. Tidak di pagi-pagi buta dan apabila ia tidak sedang dibakar oleh kebingungan. Karena itu, maka sekali lagi Witantra itu berkata, "Adi kuda sempana, duduklah."
Dan marilah kita berbicara dengan tenang. Apabila Adi tidak juga mau duduk, maka setiap pembicaraan pasti akan tergesa-gesa. Tidak Kakang. Aku hanya perlu sepatah dua patah kata dari Kakang. Apakah yang dibicarakan aku malam tadi? Witantra mengerutkan keningnya. Sambil menebarkan pandangan matanya ke seluruh halaman ia berkata. Apakah Adi Kuda Sempana belum mendengarnya dari Adi Ken Arok? Kuda Sempana menggeleng. Belum, jawabnya. Kenapa Adi tidak bertanya saja kepadanya? Anak muda yang bernama Kuda Sempana itu mengernyitkan alisnya. Dengan jengkel ia menjawab. Aku sudah bertanya kepadanya, tetapi ia minta kepadaku untuk menanyakan saja kepada Kakang Witantra. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia masih mencoba menunggu sampai siang. Katanya. Baiklah, nanti aku akan datang ke barakmu. Aku akan minta Adi Ken Arok menceritakan apa yang telah didengarnya dari aku. Kenapa nanti? Dan kenapa Ken Arok? Sahut Kuda Sempana semakin jengkel. Ken Arok minta kepadaku untuk menghubungi Kakang. Kakang sekarang berkata, akan membawa Ken Arok. Apakah aku ini kalian sangka seperti sebuah balok permainan yang dapat dilemparkan ke sana kemari? Bukan itu maksudku Adi. Tetapi kali ini adalah bukan waktu yang tepat untuk berbincang. Biarlah istri dan ibuku tidur sampai fajar. Kedatangan Adi benar-benar mengejutkan mereka. Kalian selalu mementingkan kepentingan diri. Ken Arok juga berkata demikian. Ia ingin segera tidur. Kakang juga hanya berpikir tentang keluarga Kakang. Tetapi Kakang tidak mau mengerti perasaanku. Semalam aku tidak dapat tidur. Semalam aku selalu diburu oleh kegelisahan. Bukankah itu juga suatu perbuatan yang hanya mementingkan kepentinganmu sendiri? Kalau kita berbuat dengan memperhatikan kepentingan orang lain, maka kau tidak akan datang kemari di pagi buta ini. Kau pasti akan menunggu sampai hari besok. Kuda Sempana terdiam. Namun kemudian ia menjawab. Nah, sekarang aku minta Kakang mengatakan 2-3 patah kata saja. Bagaimana sikap aku terhadap gadis itu? Gadis itu menjadi sakit karenanya. Aku bertanya tentang sikap aku terhadap gadis itu. Oh, aku mencoba mengobatinya. Telah dipanggil olehnya seorang dukun yang baik. Bukan itu. Kuda Sempana tiba-tiba membentak. Sikap perasaan aku sebagai laki-laki terhadap perempuan. Witantra menarik alisnya tinggi-tinggi. Kemudian katanya. Kuda Sempana tinggalkan tempat ini. Kau tahu siapa aku? Perwira prajurit pengawal istana dan aku. Kau dengar perintah ini, hai pelayan dalam? Telinga Kuda Sempana seakan-akan seperti tersentuh api mendengar kata-kata itu. Sesaat ia terpaku, namun giginya gemeretak menekan kemarahan yang melonjak-lonjak di hatinya. Hampir-hampir ia kehilangan pengamatan diri. Sebagai seorang laki-laki yang telah berani melakukan perbuatan yang berbahaya, melarikan seorang gadis, maka apapun yang akan menghalanginya, pasti akan diterjangnya. Tetapi kali ini ia berhadapan dengan seorang perwira pengawal istana dan aku. Karena itu ia menjadi ragu-ragu. Bukan karena ia takut untuk berkelahi melawannya, tetapi apakah dengan demikian ia tidak melanggar ketentuan sebagai seorang hamba istana. Sejenak Kuda Sempana berdiri tegang. Dipandanginya mata Witantra yang seakan-akan menyala membakar jantungnya namun kemudian pandangan matanya itu terlempar jauh ke sudut halaman. Yang terdengar kemudian adalah suara Witantra. Tinggalkan tempat ini. Dada Kuda Sempana berdebar-debar keras sekali. Selangkah ia surut namun kemudian jawabnya. Kakang Witantra, ternyata Kakang tidak mau menolong meringankan perasaanku. Baik. Selagi aku terikat pada ketentuan dan peraturan, aku menaati perintahmu. Tetapi pada suatu ketika kita akan berdiri di luar garis jabatan kita masing-masing. Dalam kesempatan itu kita akan bertemu sebagai dua orang laki-laki. Kali ini kau masih dapat mempergunakan kekuasaanmu untuk mengusir aku. Namun pada saatnya kau akan terbungkam. Kuda Sempana, geram Witantra. Saat itu tidak akan lama lagi datang. Di mana kita akan berhadapan sebagai dua orang laki-laki tanpa tanda-tanda jabatan masing-masing. Kuda Sempana membelalakkan matanya. Timbullah kecurigaan yang semakin besar di dalam dirinya. Sehingga karena itu ia berkata, aku tidak sabar lagi menunggu saat itu datang.
Pergilah, Hardik Witantra. Kau tidak akan menunggu sampai matahari terbenam di hari yang akan datang nanti. Sekali lagi kuda sempana menggeretakkan giginya. Dipandangnya wajah Witantra sekali lagi. Kemudian cepat-cepat ia memutar tubuhnya. Dan berjalan tergesa-gesa ke kudanya. Sesaat kemudian terdengarlah langkah kudanya menderu di keremangan fajar yang sudah mulai membayang di timur. Namun kemudian jawabnya. Kakang Witantra, ternyata Kakang tidak mau menolong meringankan perasaanku. Baik. Selagi aku terikat pada ketentuan dan peraturan, aku menaati perintahmu. Tetapi pada suatu ketika kita akan berdiri di luar garis jabatan kita masing-masing. Dalam kesempatan itu kita akan bertemu sebagai dua orang laki-laki. Kali ini kau masih dapat mempergunakan kekuasaanmu untuk... Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ditengadahkan wajahnya, dan dilihatnya bintang pagi berkilauan di tenggara. Cahaya yang kemerah-merahan sudah mulai membayangi langit. Dan di kejauhan ayam jantan riuh berkokok bersahutan. Ketika Witantra akan melangkah memasuki rumahnya, dilihatnya Ken Arok berjalan dari samping rumahnya. Sekali ia menggeliat kemudian katanya. Kakang kuda sempana benar-benar diombang-ambingkan oleh perasaannya sendiri. Itu adalah hukumannya yang pertama, sahut Witantra. Ya. Hukuman itu masih akan bertambah-tambah. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya, katanya pula. Perbuatan-perbuatan yang demikian tidak akan mendatangkan ketentraman di dalam hati. Nah, marilah, masuklah. Apakah kau dapat tidur pagi ini? Sebentar. Derap kaki kuda kakang kuda sempana telah membangunkan aku. Kembali Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Dan kembali Witantra itu berkata. Marilah. Masuklah. Terima kasih. Biarlah aku mandi dahulu. Setelah mereka membersihkan diri masing-masing, barulah mereka duduk di ruang depan rumah Witantra itu sambil menghangatkan diri dengan air daun serai. Meskipun demikian, angan-angan mereka sama sekali tidak melekat pada keadaan mereka saat itu. Mereka sedang sibuk membayangkan apa yang akan terjadi seterusnya. Apakah kita akan menghadap aku? Bertanya Ken Arok. Tidak, aku telah mengeluarkan perintah. Aku akan langsung datang kepada kuda sempana. Hari ini persoalan harus selesai. Sehingga besok, gadis itu sudah tidak lagi terlibat dalam arus ketakutan dan kecemasan. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Kalau demikian apakah kita langsung pergi ke barak kakang kuda sempana? Iya, jawab Witantra. Marilah kita pergi ke sana. Keduanya segera berdiri. Ketika Ken Arok berjalan keluar, Witantra masuk ke dalam mencari istrinya. Aku akan pergi Nyai, pamitnya. Nyai Witantra sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Karena itu mau tidak mau, maka hatinya pun menjadi cemas. Hati-hatilah kakang, suaranya lirih, hampir tidak dapat meloncat dari bibirnya yang tipis. Aku akan mencoba menjaga diriku baik-baik, sahut Witantra. Ibunya, yang kemudian datang pula, menepuk pundak anaknya sambil berkata. Kau adalah seorang prajurit. Ya. Dan kali ini aku tidak sedang menghadapi musuh-musuh Tumapel, tetapi aku sedang berjuang untuk mencoba menyelamatkan sesama. Itu juga pekerjaan seorang kesatria, bisik ibunya. Namun mereka terkejut ketika mereka mendengar suara yang bernada tinggi. Kakang Witantra selalu mencari kesulitan. Witantra berpaling. Dilihatnya Ken Umang bersandar tiang pintu sentongnya. Dengan mengangkat dadanya ia berkata. Kalau Kakang tidak mencampuri persoalan itu, maka Kakang tidak akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang rumit. Kalau Kakang pergi berperang pedang di tangan, menghadapi musuh-musuh Tumapel, maka akan berbanggalah seluruh rakyat Tumapel. Tetapi kali ini, Kakang berkelahi untuk seorang perempuan yang tak tahu diri. Perempuan pedesaan apa yang dicita-citakan? Menjadi istri aku barangkali? Istri Tunggul Ametung? Umang, potong Nyai Witantra. Jangan berkata lagi tentang persoalan yang tidak kau ketahui. Aku tahu seluruh persoalannya. Tidak, potong Witantra. Persoalan ini tidak terlalu sederhana. Bukan sekedar persoalan merebut perempuan. Tetapi persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan yang lebih berharga dari segenap persoalan. Ken Umang mencibirkan bibirnya sambil mengangkat wajahnya.
Hidungnya yang kecil, runcing seakan-akan membayangkan hatinya yang runcing pula. Kemudian sambil tersenyum Ken Umang itu berkata, Kakang Witantra ingin menjadi pahlawan kemanusiaan. Wajah Witantra menjadi semburat merah. Tetapi ia tidak mau melayani anak-anak sebaya Ken Umang. Seorang anak yang sedang dilanda oleh arus pancaroba. Seorang anak gadis yang belum menemukan alas berpijak. Karena itu maka bisiknya kepada istrinya. Awasi adikmu. Ia sedang berada di daerah yang paling berbahaya di sepanjang perjalanan hidupnya. Ia memandang dunia dari dirinya dan berpusar pada dirinya pula. Dalam usia yang demikian, maka berkecamuklah di dalam dadanya, iri, cemburu, cita-cita dan nafsu. Kalau sekali ia salah berpijak maka ia akan tersesat untuk seterusnya. Alangkah sulitnya menguasai anak itu, desak kakak perempuannya. Mudah-mudahan kau berhasil, sahut Witantra, yang kemudian sekali lagi ia minta diri. Istrinya, ibunya dan Ken Umang mengantar Witantra dan Ken Arok sampai ke muka regol. Wajahnya Witantra masih saja disaput oleh kecemasan hatinya. Ia tahu benar, apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Mengemban tugas kemanusiaan, memisahkan gadis yang malang dari Panawijen itu dari kuda sempana. Agak jauh dari mereka, berdirilah emban pemomong Ken Dedes dengan penuh kebimbangan. Sekali ia melangkah maju, dan langkah itu terhenti ketika Ken Umang berpaling kepadanya. Heh, Nini tua, bertanya Ken Umang. Apakah momonganmu itu terlalu amat cantik, sehingga seisi istana menjadi bingung karenanya? Pemomong Ken Dedes mengerutkan keningnya. Namun kata-kata itu dijawabnya. Tidak Nger. Momonganku adalah seorang gadis pedesaan yang sederhana. Nah, bukankah kau ikut berbangga karenanya? Lihat, semua orang di dalam istana aku tumapel memperbincangkannya. Ken Dedes. Ken Dedes. Kau lihat, Kakang Witantra, perwira pengawal istana dan pengawal aku itu pun menjadi sangat sibuknya. Seorang anak muda pelayan dalam yang tidur di sini semalam pun menjadi ribut. Belum lagi pelayan dalam yang bernama kuda sempana yang hampir gila dibuatnya. Emban tua itu tidak menjawab bahkan ditundukkannya wajahnya. Banyak kata-kata yang bergolak di dalam dadanya. Namun ditahannya kata-kata itu kuat-kuat, dan disimpannya baik-baik. Tetapi ternyata terloncat jawaban dari Nyai Witantra, kakak perempuan Ken Umang itu sendiri. Umang, bibi tua tidak tahu apa-apa. Dan apakah salah Ken Dedes, apabila seluruh isi istana menjadi ribut? Bahkan seandainya seluruh laki-laki di Tumapel terbakar pula hatinya melihat kehadirannya di istana serta melihat kecantikannya. Umang, kau juga seorang gadis yang cantik. Namun beruntunglah nasibmu, bahwa kau tidak usah mengalami bencana seperti Ken Dedes. Sebentar lagi kau juga akan meningkat dewasa sepenuhnya. Hati-hatilah. Sekali lagi Ken Umang mengangkat dagunya. Kedua matanya yang redup memandang emban tua itu dengan pancaran yang aneh. Namun ia tidak membantah kata-kata kakaknya. Di dalam hatinya terbersitlah kebanggaannya atas kecantikannya. Seperti yang didengarnya dari kakaknya perempuan itu, dari mertua kakaknya dan dari beberapa orang lagi. Sekali-kali ia bercermin juga di wajah air yang tenang. Dan memang wajahnya pun tidak kurang cantiknya. Sebentarlah lagi, seandainya bunga, maka bunga itu akan berkembang. Tetapi kenapa kecantikannya itu tidak mampu menggetarkan istana seperti Ken Dedes? Ia akan berbangga seandainya laki-laki datang bersimpuh kepadanya. Ia akan dapat berbuat banyak dengan kesempatan seperti yang didapatkan oleh Ken Dedes itu. Tetapi ternyata Ken Dedes menyesali nasibnya itu. Alangkah bodohnya, geram Ken Umang di dalam hatinya. Kalau aku, maka aku akan dapat memilih di antara mereka. Dengan berbagai sayembara, maka akhirnya aku mendapatkan yang paling baik di antara mereka. Mungkin sayembara tanding. Mungkin sayembara pilih. Mungkin sayembara bebana atau apapun yang menyenangkan. Ah! Dasar gadis pedesaan. Gadis yang dikungkung oleh perasaan yang sempit. Yang menilai cinta sebagai nyawanya sendiri. Bagiku, cinta adalah kehidupan ini. Kehidupan yang memberi aku kepuasan. Yang memberi aku apa yang aku inginkan kini. Itulah cinta yang bijaksana. Cinta yang terasa segarnya sebagai meneguk air kelapa ketika kita sedang kehausan. Bukan cinta yang selalu dirundung malang. Cinta yang dibungai oleh air mata dan penyesalan. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Disimpannya penilaiannya atas cinta itu di dalam hatinya.
Tetapi seolah-olah ia berjanji kepada diri sendiri bahwa ia akan dapat menemukan cinta seperti yang diharapkannya itu. Dengan langkah yang pendek-pendek Ken Umang berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Sekali ia berpaling dan dilihatnya ketiga orang perempuan masih berdiri di tempatnya. Nyai Witantra memandanginya sampai ia hilang masuk ke balik pintu. Anak itu anak yang terlalu bengal, desisnya. Sabarlah Nyai, sahut Ibu Witantra. Mudah-mudahan semakin banyak umurnya, ia akan menjadi semakin menyadari arti hidupnya. Hidup seorang gadis, yang kelak akan menjadi seorang perempuan dan syukurlah menjadi seorang ibu. Nyai Witantra mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, mudah-mudahan. Tetapi tidak semua gadis mengalami masa yang tajam setajam pergolakan yang terjadi dalam diri Ken Umang. Aku juga pernah merasakan ketidaktentuan dalam hidup dan cita-cita. Namun segera aku dapat menemukan keseimbangan. Namun anak itu tidak. Ajarilah perlahan-lahan, berkata mertuanya. Nyai Witantra pun kemudian terdiam. Dipandanginya pintu rumahnya yang masih terbuka. Namun adiknya sudah tidak tampak lagi. Karena itu maka segera ia mempersilakan ibunya masuk dan mempersilakan emban tua pemomong Ken Dedes itu pula beserta mereka. Malam itu, aku Tunggul Ametung hampir tidak dapat tertidur pula. Sekali-kali ia bangkit berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Namun ketika terasa udara terlalu panas, maka aku itu pun berjalan keluar ruangan dengan sebuah kepet di tangannya. Di serambi, di luar ruangan dalam dilihatnya seorang pelayan duduk terkantuk-kantuk menunggu seandainya ada perintah daripadanya sedang di sudut halaman dilihatnya pelita yang suram dalam gardu penjagaan para prajurit. Tetapi di serambi itu pun terasa panasnya masih menyengat tubuhnya. Keringatnya mengalir membasmi seluruh wajah kulitnya. Tetapi Tunggul Ametung tidak menyadari bahwa sebenarnya yang paling panas malam itu adalah nyala kegelisahan di dalam dadanya sendiri. Karena itu, kemanapun ia pergi, dan bahkan seandainya ia berendam di dalam air dingin sekalipun, maka tubuhnya pasti masih akan terasa panas. Tanpa disengajanya, maka aku itu kemudian berjalan ke samping, menembus pintu dan sampailah ia di ruangan pusat Istana Tumapel. Di belakang ruangan itulah berjajar 3 buah ruangan yang disebut Sentong Kiwa, Sentong Tengah dan Sentong Tengen. Kakinya seolah-olah bergerak saja dengan sendiri, sehingga aku itu terkejut ketika dilihatnya seorang emban tidur mendengkur beralaskan selendangnya di muka pintu Sentong Tengen. Hampir-hampir Tunggul Ametung membentaknya. Tetapi untunglah segera ia teringat kepada gadis yang pingsan di dalam bilik kanan itu. Karena itu maka niatnya diurungkan bahkan perlahan-lahan sambil berjingkat Tunggul Ametung berjalan mendekati Sentong Tengen itu. Ketika ia menjenguk ke dalam dilihatnya Nyai Puroni pun tertidur sambil meletakkan kepalanya di pembaringan Ken Dedes. Aku menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya gadis yang pingsan itu kini telah tertidur pula, meskipun tampak gelisah. Sekali-kali dilihatnya gadis itu menggeliat, kemudian terdengar suara keluhan perlahan-lahan. Namun gadis itu tertidur kembali. Gadis itu tertidur karena kelelahan. Lelah lahir dan batinnya, gumam Tunggul Ametung kepada diri sendiri. Tetapi Tunggul Ametung itu tidak segera beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba ia terpaku kepada wajah gadis yang sedang tidur di pembaringan itu. Wajahnya yang pedih menahan sakit hati, matanya yang bendul karena menangis dan bibinya yang tipis bergerak-gerak melontarkan keluhan yang sedih. Namun semuanya itu benar-benar telah memukau hatinya. Baru kini ia sempat memandang wajah itu dengan seksama. Wajah yang wajar bersih tanpa selapis pulasan apapun. Bahkan tampaklah air matanya masih juga membasahi ujung-ujung rambut dan bantalnya. Aku itu menarik nafas dalam-dalam. Kasihan. Gadis yang bersih itu kini kehilangan kegemilangan masa depannya. Kehilangan kekasih yang dicintainya. Kehilangan kemerdekaan dirinya dan kehilangan apapun yang dimilikinya apabila ia benar-benar jatuh ke tangan kuda sempana. Setan itu benar-benar telah menjebak aku. Tetapi desa itu pun terputus. Aku menggelengkan kepalanya. Ia telah berbuat di hadapan saksi-saksi. Ia tidak akan dapat melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Ia tidak akan berkata bahwa perbuatan itu dilakukan oleh kuda sempana. Ia tidak akan bisa menghukum orang lain karena perkosaan atas kemanusiaan. Semua telah terjadi di hadapan hidungnya. Sekali lagi Tunggul Ametung itu menggeram. Dan sekali dipandanginya wajah gadis yang sedang tertidur itu.
Wajah yang wajar bersin tanpa selapis pulasan apapun. Kalau aku dapat mencarikan ganti yang hilang dari gadis itu, katanya di dalam hati. Seandainya aku memiliki seseorang yang bernama Wiraprana. Seandainya aku dapat menghidupkannya kembali. Seandainya, ya seandainya semua itu belum terjadi tetapi itu adalah angan-angan yang mustahil terjadi. Sekarang, ya, apa yang dapat dilakukannya? Hati Tunggul Ametung berdesir ketika Ken Dedes itu bergerak. Namun kembali gadis itu diam. Namun tampaklah wajah itu berkerut seakan-akan menahan pedih yang menggores-gores hatinya. Kasihan, desis aku. Dan tiba-tiba saja melonjaklah sesuatu di dalam hati aku itu. Darahnya yang gelisah. Seakan-akan mendidih karenanya. Matanya itu tajam-tajam memandangi wajah Ken Dedes yang wajar, bersih dan muram. Ia tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja terbersitlah suara di dalam hatinya. Tunggul Ametung, kesalahan ini terletak di pundakmu. Karena itu kaulah yang harus menebusnya. Semua milikmu tidak akan cukup banyak untuk mengganti kepedihan hati gadis itu. Gadis yang sebenarnya bukan gadis pedesaan kebanyakan seperti yang kau saksikan sendiri. Dari tubuh gadis memancar cahaya yang tidak dapat kau lihat dengan mata wadagmu. Namun sekali-sekali tampak oleh mata hatimu. Tunggul Ametung itu menjadi berdebar-debar, suara itu terngiang di dalam rongga hatinya. Semakin lama semakin keras. Sehingga aku Tumapel itu menjadi bingung karenanya. Dalam kebingungan itu sekali lagi mata hatinya melihat keganjilan itu. Tubuh Ken Dedes tiba-tiba menjadi bercahaya. Hanya sekilas saja, sekilas pada saat Tunggul Ametung seakan-akan kehilangan kesadarannya. Namun ketika ia mencoba membuka matanya lebar-lebar kembali, ia melihat gadis itu terbujur diam. Gadis pedesaan, dengan kain lurik kasar dan rambut yang terurai lepas. Tunggul Ametung itu menjadi gemetar. Ia mengalami suatu peristiwa yang tidak dimengertinya. Sedang suara yang terngiang di telinga hatinya menjadi semakin keras dan seolah-olah mengguntur tidak henti-hentinya. Aku itu benar-benar diganggu oleh indera halusnya. Meskipun wadaknya sama sekali tidak mengalami rangsang apapun, namun telinga hatinya telah mendengar suara itu, dan mata hatinya telah melihat cahaya ini. Perpaduan dari penghayatan hatinya itu, menumbuhkan akibat yang luar biasa pada dirinya. Dan tiba-tiba pula, di luar kemauannya. Terdengar aku itu bergumam perlahan-lahan. Akan aku tebus semua kesalahan ini. Akan aku ganti yang hilang dari gadis itu dengan semua yang aku miliki, termasuk tanah Tumapel. Kata-kata janji itu seakan-akan disambut oleh suara guruh yang menggelegar dan guntur yang bersahut-sahutan di antara kilat yang bersambung. Suaranya bergelora seolah-olah menggugurkan Gunung Kawi, Gunung Arjuna dan Gunung Semeru. Aku itu pun kemudian menjadi gemetar. Hampir-hampir ia tidak dapat lagi berdiri tegak pada kedua kakinya. Dengan tangan yang menggigil dicobanya untuk berpegangan pada tiang-tiang pintu Sentong Tengen sambil memejamkan matanya. Seandainya istana ini roboh karena petir dan guntur, biarlah ia tidak menyaksikannya. Namun tiang-tiang itu masih tegak di tempatnya. Istana itu sama sekali tidak bergoyang. Sehingga sesaat kemudian, ketika gemuruh itu telah mereda, terasa dada Tunggul Ametung menjadi sesak. Kini disadarinya, bahwa guruh yang bergelora dan kilat yang bersambung di antara gemuruhnya guntur adalah bergolaknya dadanya sendiri. Dadanya yang pepat dan seakan-akan sebuah waduk raksasa yang dilanda banjir 40 malam. Dadal, jebol tanpa dapat ditahankan lagi. Gulung-gemulungnya air bah itu ternyata telah melanda segenap dinding hatinya. Tunggul Ametung itu perlahan-lahan membuka matanya. Masih dilihatnya pelita yang tersangkut di tundaknya. Masih dilihatnya perhiasan-perhiasan dinding ukiran masih berada di tempatnya. Dan ketika ia meraba tubuhnya, terasa alangkah dinginnya. Namun sekali lagi Tunggul Ametung terkejut, sehingga ia terlonjak di tempatnya. Tepat ia berpaling dan kembali didengarnya suara itu. Perlahan-lahan menghantam dadanya seperti runtuhnya Gunung Semeru. Tuanku, aku Tunggul Ametung. Apakah kata-kata tuanku telah tuanku pertimbangkan sebaik-baiknya? Kembali rubuh Tunggul Ametung menjadi gemetar. Keringat dinginnya mengalir membasahi segenap tubuhnya. Kini diketahuinya dengan pasti, bahwa Nyai Puroni, dukun tua itulah yang berkata kepadanya. Dukun tua yang telah terbangun dari tidurnya. Dengan terbata-bata Tunggul Ametung bertanya. Nyai, apakah yang kau dengar? Kata-kata tuanku? Bertanya aku itu.
Apa yang aku katakan? Nyai Puroni menarik nafas dalam-dalam. Sambil menyembah ia berkata, Tuanku telah mengucapkan sebuah janji. Tubuh Tunggul Ametung menjadi semakin gemetar. Dengan nada parau ia bertanya, apakah yang aku ucapkan? Janji, sahut Nyai Puroni. Dan janji itu terlampau berat untuk dapat dipenuhi. Kini Tunggul Ametung tidak saja berpegangan tiang-tiang pintu bilik itu, tetapi kini ia terpaksa menyandarkan seluruh tubuhnya pada tiang itu. Ya, kini semuanya jelas baginya. Ia telah mengucapkan janji, dan janji itu benar-benar sangat berat untuk dipenuhi. Namun ia tidak dapat mengingkarinya. Janji itu telah terucapkan dan seseorang telah mendengarnya. Meskipun orang itu akan dapat menyimpan rahasia apabila dimintanya, namun ia tidak dapat mengingkari pendengarannya sendiri. Telinga hatinya yang dengan pasti telah mendengar janji itu. Dan bahkan janji itu seakan-akan telah terngiang kembali di telinganya. Semakin jelas, kata demi kata, akan aku tebus semua kesalahan ini. Akan aku ganti yang hilang dari gadis itu dengan semua yang aku miliki, termasuk tanah Tumapel ini. Tunggul Ametung memejamkan matanya. Ruangan itu untuk sesaat dilanda oleh kesepian. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas mereka yang semakin cepat mengalir. Di luar pintu terdengar emban itu masih tidur mendengkur. Seakan-akan tidak pernah terpikir olehnya apa saja yang pernah terjadi dan apa saja yang akan terjadi. Namun sejenak kemudian terdengarlah suara Nyai Puroni perlahan-lahan. Tuanku. Meskipun janji itu telah tuanku ucapkan, tetapi belum seorang pun yang mendengarnya selain aku. Karena itu, tuanku, seandainya pertimbangan tuanku kemudian berkata lain, sebaliknya tuanku menyadari keadaan tuanku sebagai seorang aku. Tunggul Ametung masih memejamkan matanya. Kata-kata itu didengarnya dengan baik. Sehingga terjadilah suatu pergolakan yang dahsyat di dalam hatinya. Ketika ia membuka matanya dilihatnya Ken Dedes terbaring diam di pembaringan. Sebuah kain lurik yang kasar dan kesederhanaan wajahnya benar-benar telah mengungkapkan kesederhanaannya sebagai gadis pedesaan. Kini hati aku itu menjadi ragu-ragu. Gadis itu adalah gadis pedesaan. Apakah pedulinya seandainya ia menjadi sengsara dan kehilangan masa depannya? Ia adalah satu dari ribuan gadis desa. Gadis yang tidak akan berarti apa-apa bagi tanah ini, bagi Tumapel. Kenapa selama ini ia dipusingkan olehnya? Hanya oleh seorang gadis desa. Kalau ia ingin menolongnya, maka dapatlah ia menolong dengan cara yang semudah-mudahnya. Mengembalikan gadis itu ke kampungnya. Mengancam kuda sempana untuk tidak mengganggunya lagi. Dan selesailah pekerjaannya. Tetapi bagaimana dengan Wiraprana yang telah mati itu? Dan bagaimana dengan masa depan gadis itu? Terdengar sebuah keluhan di dalam hati Tunggul Ametung. Ada beribu-ribu anak muda di pedesaan itu. Biarlah ia memilih. Nanti biarlah aku yang membawa anak muda itu kepadanya sebagai ganti Wiraprana. Dalam keraguan-raguan itu tiba-tiba mata Tunggul Ametung menjadi terbelalak. Sekali lagi ia melihat cahaya yang memancar dari tubuh Ken Dedes, seakan-akan memancar dari dalam tubuh itu. Namun kembali cahaya itu tidak tertangkap oleh matanya. Oh, aku itu mengeluh. Nyai Puroni. Apakah aku sudah menjadi gila, Nyai Puroni menjadi cemas melihat Tunggul Ametung kemudian menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya. Tuanku, desis Nyai Puroni. Nyai, aku melihat lagi cahaya itu. Aku melihat lagi. Namun mataku tidak kuasa untuk menangkap. Apa tuanku? Apakah yang tuanku lihat? Aku Tunggul Ametung masih menutupi kedua belah matanya dengan tangannya sambil bersandar di uger-uger pintu. Ia kini benar-benar menjadi pening, dan dengan terbata-bata mencoba menjawab pertanyaan Nyai Puroni. Aku melihat cahaya itu, Nyai. Cahaya yang seakan-akan memancar dari tubuh gadis Panawijen itu. Namun aku tidak kuasa menatap cahaya itu. Demikian akan mencoba memandangnya, maka cahaya itu pun lenyaplah. Nyai Puroni menjadi bingung pula. Ia tidak melihat apa-apa pada gadis itu. Tidak melihat cahaya dan tidak melihat sesuatu sama sekali. Namun demikian dibiarkannya saja aku meratapi dirinya, sebab Nyai Puroni itu pun tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Tiba-tiba Tunggul Ametung itu mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia berkata kepada Nyai Puroni. Nyai.
Bagaimana pendapatmu tentang aku? Apakah aku sudah gila atau aku masih cukup sehat? Tuanku, jawab Nyai Puroni. Pertanyaan tuanku masih menyatakan bahwa tuanku sehat sesehat-sehatnya. Mungkin tuanku lelah atau bingung. Namun setelah tuanku tenang kembali, maka tuanku pasti akan menemukan kesegaran pikiran. Juga tentang janji yang tuanku ucapkan. Ya. Mungkin kau benar Nyai, berkata Tunggul Ametung. Tetapi janji itu sudah terlanjur aku ucapkan. Aku wajib untuk memenuhinya. Nyai Puroni tidak segera menjawab. Ketika ia mencoba memandang wajah Tunggul Ametung, maka dilihatnya cahaya mata aku Tumapel itu melekat pada wajah Ken Dedes, sehingga karena itu maka Nyai Puroni bergumam di dalam hatinya. Ternyata aku Tunggul Ametung sedang jatuh cinta. Bagi orang yang sedang jatuh cinta, maka semuanya pasti akan direlakan. Bahkan nyawanya sekalipun. Apalagi miliknya yang lain. Kesimpulan itu telah menenangkan Nyai Puroni sendiri. Ia tidak lagi heran melihat sikap Tunggul Ametung. Sebagai seorang yang telah lanjut usia, telah banyak yang dilihatnya tentang seorang yang jatuh cinta. Bahkan dalam cerita-cerita pun banyak yang telah didengarnya, seorang raja yang jatuh cinta pada seorang gadis padepokan, gadis seorang pendeta. Meskipun gadis itu melontarkan permintaan yang hampir tak masuk di akal, namun raja itu memenuhinya dengan janji, apabila kelak mereka berputra, maka kerajaan harus diserahkan kepada putra itu. Dan kini aku Tunggul Ametung pun sedang dalam keadaan demikian. Tumapel telah dipertaruhkan, meskipun istilah yang dipergunakannya berbeda. Sejenak mereka saling berdiam diri dengan angan-angan di kepala masing-masing. Aku Tunggul Ametung yang menjadi semakin gelisah dan Nyai Puroni yang telah menemukan sebab dari kegelisahan itu. Di luar pintu seorang emban masih saja tidur dengan nyenyaknya tanpa menghiraukan apa yang telah terjadi di dalam bilik itu. Bahkan seandainya Gunung Kawi itu runtuh, maka seakan-akan ia tidak akan dapat mendengarnya. Baru sesaat kemudian, Tunggul Ametung menjadi seolah-olah menyadari dirinya sepenuhnya. Tertatih-tatih ia berjalan beberapa langkah, kemudian kepada Nyai Puroni ia berkata, "Rawat gadis itu baik-baik Nyai. Gadis itu adalah gadis yang sangat malang." Nyai Puroni menyembah sambil menjawab, "Ya tuanku. Akan hamba coba." Aku itu pun kemudian berjalan keluar bilik sebelah kanan di muka pintu masih dilihatnya seorang emban yang tidur nyenyak. Tiba-tiba timbullah iri di hatinya. Emban itu saja dapat tidur sedemikian nyenyaknya di lantai serta hanya beralaskan selembar selendang yang tipis. Kenapa ia, seorang aku yang telah disediakan pembaringan yang hangat dan baik untuknya, masih juga tidak dapat tidur senyenyak itu? Karena itu, maka ketika aku berjalan di samping emban yang tidur, dengan sengaja kakinya menginjak tangan emban itu, sehingga emban itu terkejut bukan main. Dengan serta-merta ia memekik kecil dan hampir saja ia mengumpat-umpat sejadinya. Untunglah segera ia membuka matanya, dan ketika dilihatnya aku berjalan menjauh segera ia bangkit sambil berkata tersendat-sendat. "Ampun tuanku. Ampun." Tetapi Tunggul Ametung sama sekali tidak berpaling, ia berjalan terus meninggalkan ruangan pusat istananya dan masuk ke ruangan dalam. Langsung ia masuk ke dalam biliknya serta menjatuhkan dirinya di atas pembaringannya. Ketika didengarnya langkah di luar pintu, ia membentak keras-keras. "Siapa itu?" "Hamba tuanku. Pelayan dalam yang sedang bertugas." "Gila. Pergi. Aku mau tidur, mengerti?" "Hamba tuanku," sahut pelayan dalam itu sambil berjalan menjauh. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin jauh menuju ke ujung pagi. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Semakin lama semakin riuh seperti suara hati Tunggul Ametung. Namun dengan demikian aku itu menjadi jengkel bukan buatan. Ia ingin tidur sepulas-pulasnya, namun suara ayam jantan itu sangat mengganggunya. Bahkan ayam-ayamnya sendiri yang jumlahnya belasan itu pun berkokok pula bergantian. Aku sumbat mulutnya besok," desisnya. "Tetapi aku tak akan kuasa menghentikan kokok ayam itu. Ayam itu pasti akan berkokok selagi matahari masih akan terbit. Mereka baru akan berhenti apabila leher mereka telah patah. Namun ayam-ayam jantan yang lain masih akan berkokok pula." Demikianlah aku tidak dapat pula menindas perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Sekali ia berhasil menolak perasaan itu dengan alasan-alasan yang dibuat, namun perasaan yang lain telah mengguncangkan pula.
Sehingga kini Tunggul Ametung tidak dapat mengingkari lagi bahwa wajah gadis pedesaan itu selalu mengganggu ketenangannya. Namun akhirnya malam itu pun dilampauinya pula. Ketika pagi yang jernih telah tumbuh, maka teringatlah ia akan pesannya kepada Witantra untuk membuat penyelesaian dengan kuda sempana. Tunggul Ametung itu menjadi semakin gelisah. Apakah Witantra berhasil melakukan tugasnya? Tunggul Ametung telah melihat ketangkasan kuda sempana dalam olah kesaktian. Dengan tangannya ia telah membunuh Wiraprana. Kalau Witantra gagal, desis aku itu sambil bangkit dari pembaringannya. Maka aku sendiri yang akan menundukkannya. Tunggul Ametung kemudian tidak dapat lagi berbaring di pembaringannya. Cahaya matahari yang segar telah menusuk-nusuk lubang dinding menerangi biliknya. Semakin lama semakin terang, sehingga sinar pelita di dalam bilik itu hilang tenggelam dalam cahaya matahari pagi. Ketika aku Tunggul Ametung berteriak-teriak untuk menyiapkan air hangat, maka pada saat itulah kuda Witantra dan Ken Arok berlari kencang menuju ke barak kuda sempana, yang terletak beberapa puluh langkah dari barak Ken Arok. Demikian mereka melewati gerbang baraknya sendiri, seorang kawannya berteriak memanggil. "Heh, Ken Arok. Dari mana kau?" Ken Arok memperlambat jalan kudanya, kemudian berhenti sama sekali. Sedang Witantra berhenti beberapa depa di sampingnya. "Kenapa?" bertanya Ken Arok. "Semalam kau tidak pulang." "Ya." "Kenapa kau tidak pulang?" "Aku ikut Kakang Witantra." Kawan Ken Arok itu berpaling. Ketika dilihatnya Witantra berpaling pula kepadanya, kawan Ken Arok itu mengangguk-angguk dalam sambil berkata, "Selamat pagi Kakang Witantra." "Selamat pagi," sahut Witantra. Kawan Ken Arok itu pun kemudian berkata pula kepada Ken Arok. "Ken Arok, semalam seseorang mencarimu." "Siapa?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia tersenyum. Jawabnya, "Aku sudah menyangka." Witantra pun menganggukkan kepalanya. Di dalam hati ia bergumam. Kuda sempana. Benar-benar menjadi hampir gila. Sekali ia terjerumus dalam perbuatan terkutuk itu, maka ia akan benar-benar menjadi orang yang kehilangan kejernihan pikiran. Kawan kuda sempana itu pun berkata, "Agaknya Kakang kuda sempana mempunyai kepentingan yang mendesak, sehingga lewat tengah malam ia datang." "Apa katanya?" bertanya Ken Arok. Kawannya menggeleng sambil menjawab, "Tak ada yang dikatakan." "Tetapi bukankah kau semalam telah hampir kembali ke barak ini?" Menurut seorang yang bertugas, ia melihat seekor kuda membelok di kelokan sebelah. "Apakah kuda itu kudamu, dan kau mengurungkan niatmu kembali ke barak ini?" "Tidak. Bukan aku," sahut Ken Arok sambil menarik kekang kudanya. "Saat ini pun aku belum akan pulang. Aku masih harus mengikuti Kakang Witantra." Ken Arok tidak menunggu jawaban dari kawannya itu, kepada Witantra ia berkata, "Marilah Kakang." Kuda-kuda itu pun kemudian bergerak kembali. Kawan Ken Arok memandangi mereka dengan penuh keheranan. Terasa suatu kesibukan telah terjadi. Tetapi ia tidak tahu, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Dari seorang kawannya ia mendengar, bahwa kuda sempana telah mengambil seorang gadis Panawijen atas izin aku. Tetapi kenapa kemudian beberapa orang menjadi sibuk? "Persetan," gumam kawan Ken Arok itu sambil melangkah ke parit di belakang barak mereka. Witantra dan Ken Arok itu pun kemudian sampai pula di muka regol barak kuda sempana. Betapapun juga, namun perasaan mereka menjadi berdebar-debar. Mereka tahu bahwa kuda sempana bukanlah seorang yang berhati kecil, juga bukan orang yang tidak berkesaktian. Apalagi dilambari oleh nafsunya yang meluap-luap untuk memiliki gadis itu, maka sudah tentu kuda sempana akan berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Witantra pun menyadari keadaannya. Ia akan dihadapkan pada suatu perjuangan yang berat. Mungkin kuda sempana tidak akan dapat diajak berunding dengan baik untuk membuat ketentuan-ketentuan dari tantangan yang akan disampaikan. Kuda sempana tidak akan ingat lagi kepada Subasita dan tata tertib perang tanding. Sehingga perkelahian mereka baru akan diakhiri dengan kematian. Setidak-tidaknya salah seorang harus menjadi lumpuh dan tidak berdaya lagi. Kalau kuda sempana berhasil melumpuhkannya, maka sudah pasti, Witantra itu tidak akan punya harapan untuk hidup. Sebab kuda sempana sedang dicengkam oleh nafsu dan kemarahan. Tetapi Witantra tidak menjadi kecut. Disadarinya tugasnya kali ini agak berbeda dengan tugas seorang prajurit dalam menghadapi lawan-lawan tanah pusakanya.
Tetapi kini ia berdiri di atas kejantanan kemanusiaan. Betapapun kuda sempana kehilangan kesadaran diri, namun Witantra harus menjaga supaya dirinya tidak juga kehilangan keseimbangan perasaan. Perlahan-lahan kuda-kuda itu memasuki halaman. Seorang yang bertugas di dalam regol segera melangkah maju. Tetapi ketika dilihatnya Witantra, maka segera ia menundukkan wajahnya sambil menyapa. "Kakang Witantra." "Ya," sahut Witantra masih di atas punggung kudanya. "Apakah kuda sempana sudah bangun?" Orang itu mengangkat wajahnya. Ditatapnya mata Witantra sesaat, namun kembali ia menundukkan wajahnya sambil menjawab. "Sudah kakang." Tetapi kakang kuda sempana telah pergi. Dada Witantra berdesir, dan Ken Arok pun terkejut pula karenanya. "Kemana?" bertanya Witantra serta-merta. Penjaga regol itu menggeleng. Namun tiba-tiba seperti orang yang baru tersadar dari lamunannya ia berkata, "Mungkin ke istana." Baru saja ia datang dari rumah seseorang sambil mengumpat-umpat, tetapi segera ia pergi lagi dengan tergesa-gesa. Kakang kuda sempana semalam benar-benar seperti orang bingung. Witantra dan Ken Arok itu pun saling berpandangan. Apakah kuda sempana itu pergi ke rumahnya atau benar-benar ke istana? Namun kemudian Witantra itu pun bertanya meyakinkan. Apakah kuda sempana tidak meninggalkan pesan? Penjaga itu menggeleng. Tidak. Witantra menganggukkan kepalanya. Tetapi ia pun mulai gelisah. Kalau benar kuda sempana itu pergi ke istana, maka apakah yang akan dilakukan? Karena itu maka ia berkata, "Marilah kita lihat." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Baik kakang, marilah kita pergi." Kepada penjaga itu pun kemudian Witantra berkata, "Aku akan menyusulnya ke istana." "Silakan kakang." Kalau kuda sempana datang sebelum menemui aku dimanapun, katakanlah bahwa aku menunggunya di istana. Baik kakang, sahut penjaga itu. Witantra dan Ken Arok pun segera berpacu ke istana. Di sepanjang jalan mereka hampir tidak berkata-kata. Masing-masing sedang sibuk dengan diri mereka sendiri. Bahkan mereka pun kadang-kadang merasa geli. Seorang gadis desa telah benar-benar menggemparkan seisi istana Tumapel. Seorang aku, perwira-perwira, prajurit dan pelayan-pelayan dalam yang terkemuka. Demikian mereka sampai di halaman luar istana, maka segera mereka berloncatan turun. Kepada penjaga regol mereka menyerahkan kuda-kuda mereka, dan kepada mereka, para penjaga, Witantra bertanya. "Apakah kalian melihat kuda sempana?" Penjaga itu mengangguk. Jawabnya, "Ya. Ya, Tuan. Aku melihatnya." Belum lama ia masuk ke dalam. "Sendiri?" "Ya Tuan." "Sendiri. Apakah keperluannya?" Katanya, "Kakang kuda sempana akan menghadap aku." "Bukankah hari ini bukan hari Paseban dan hari penghadapan?" "Khusus, Tuan. Ada keperluan khusus." Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada para penjaga itu ia berkata, "Aku juga akan menghadap aku." Para penjaga sudah mengenal siapakah Witantra dan Ken Arok. Karena itu, maka dibiarkannya mereka memasuki halaman dalam istana untuk menghadap Aku Tunggul Ametung. Ketika mereka memasuki halaman dalam dan melingkari dinding samping menyusur ke ruang dalam, maka mereka terkejut. Segera langkah mereka terhenti. Di bawah pohon kemuning dilihatnya kuda sempana berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Namun ketika kuda sempana melihat kehadiran Witantra Ken Arok, maka ia pun terkejut. Dengan serta-merta ia berjalan menyongsong mereka sambil bertanya. "Akan kemanakah kalian berdua?" "Mencarimu," sahut Witantra singkat. "Oh," desah kuda sempana. "Aku telah datang ke pondokmu. Namun penjaga regol mengatakan bahwa kau telah pergi ke istana." "Ya. Aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mendengar langsung dari aku." Witantra tersenyum. Meskipun senyumnya, senyum yang hambar. "Kau sama sekali tidak dapat menyabarkan diri, adik kuda sempana. Sebenarnya tak ada yang memaksa kau terlalu tergesa-gesa. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh aku." "Mungkin," sahut kuda sempana. "Tetapi kau terlalu lamban. Aku sudah bertemu dengan Ken Arok semalam, dan aku telah datang pula ke rumahmu pagi-pagi benar. Namun kalian tidak memberitahukannya kepadaku.
Kami hanya ingin kau bersabar sampai hari ini. Kalian mempermainkan aku. Dan sekarang aku sama sekali tidak membutuhkan kalian. Aku akan menghadap aku langsung. Aku telah berpesan kepadaku. Dan pesan itu akan aku sampaikan kepadamu sekarang. Tidak di rumahku. Sebab dengan demikian maka persoalan ini akan diketahui oleh istri dan orang-orang lain di rumahku. Dan itu tidak perlu. Bohong. Kau senang melihat aku kebingungan. Terserahlah kalau kau tidak percaya. Nah, sekarang, marilah kita ke belakang istana. Kau tidak perlu menghadap aku. Tidak. Aku tidak memerlukan kalian. Aku harus menghadap aku sendiri. Dan aku akan mendapat penjelasan langsung daripadanya. Apa saja yang telah kalian percakapkan dan perbincangkan semalam. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.